Halo semuanya, perkenalkan saya Puja Alisa dari Prodi Gizi angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan materi terkait metabolisme karbohidrat. Oke, di sini saya akan membahas pengertian metabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Metabolisme karbohidrat adalah sebuah proses kimia kompleks yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Proses ini melibatkan reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme. Katabolisme yaitu proses pemecahan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Sedangkan anabolisme karbohidrat adalah proses pembentukan molekul karbohidrat kompleks dari molekul-molekul sederhana. Lalu, pada metabolisme karbohidrat terbagi menjadi dua respirasi seluler, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob meliputi 4 tahapan, yaitu glikolisis yang terjadi pada sitoplasma, lalu dekarboksilasi oksidatif di matriks mitokondria, lalu siklus Krebs di matriks mitokondria, dan yang terakhir transfer elektron di membran dalam mitokondria. Sedangkan respirasi anaerob terbagi menjadi dua, yaitu glikolisis dan fermentasi. Kemudian tahapan siklus metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transfer elektron. Kemudian tahap yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis ini diawali dari ketika kita mengkonsumsi glukosa, maka glukosa ini akan masuk ke dalam sel dan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfaglukasa isomase. Kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Kemudian diubah menjadi fosfogliseraldehid dengan bantuan enzim adolase. Kemudian diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan enzim dehidrogenase. Kemudian diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Kemudian diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Kemudian diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan bantuan enzim enolase. Dan yang terakhir diubah menjadi asam piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase. Kemudian masuk ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Jadi, setelah asam piruvat yang terbentuk di sitosol akan diangkut ke dalam mitokondria, dan di dalam mitokondria, piruvat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif di mitokondria. Pada tahap ini, ketika asam piruvat masuk akan melepas CO2, kemudian merubah NAD menjadi NADH. Kemudian akan ada penambahan koenzim A yang nantinya akan menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi, asetil-CoA yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif tadi akan bereaksi dengan oksaloasetat menjadi sitrat yang dikatalis oleh enzim sitrat kinase. Nah, sitrat ini akan mengalami isomerase menjadi isositrat. Isositrat akan mengalami dehidrogenase dan dikatalis oleh isositrat dehidrogenase untuk membentuk alpha-ketoglutarat. Lalu alpha-ketoglutarat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA kinase, lalu suksinat akan mengalami dehidrogenase membentuk fumarat dan dikatalis oleh suksinat dehidrogenase. Kemudian fumarat akan menjadi malat, lalu malat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Dan yang terakhir itu memasuki proses transfer elektron. Jadi, semua hasil dari ketiga tahap tadi akan dipindahkan melalui serangkaian kompleks protein, dan kemudian energi dari perpindahan ini digunakan untuk memompa proton ke ruang intramembran menciptakan elektron kimia. Gradien ini akan memicu ATP oleh ATP sintase. Hasil akhir dari tahap ini adalah pembentukan H2O dan ATP. Oke, sekian pemaparan materi dari saya terkait metabolisme karbohidrat. Terima kasih telah menonton.